Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai renungan kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita terambil dalam kitab Markus pasal 10 ayat 47 sampai 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Judul renungan kita berseru kepadanya. Yang kita tahu, cobaan yang Ayub alami adalah kebangkrutan, kematian anak-anak, dan penyakit parah. 3 hal itu saja sudah membuat Ayub menjadi begitu menderita. Meski demikian, yang Ayub alami ternyata lebih dari itu. Ada kerusakan imbas atau tambahan yang ia alami dari serangan yang iblis lancarkan itu. Dan itu adalah tuduhan orang lain yang ada di sekitarnya, yang dengan terang-terang menyatakan bahwa semua itu ia alami karena dosanya. Karena itu tak heran Ayub banyak mengeluh, sehingga bahkan keluhannya kepada Allah ini tidak cukup kalau hanya mendapat bagian satu pasal 16, sehingga pasal 17 pun masih berisi hal yang sama. Namun lebih dari sekedar keluhan, semua yang Ayub katakan dalam 2 pasal terakhir sebenarnya adalah sebuah seruan kepada Tuhan agar ia segera memberikan pertolongan kepadanya. Karena itulah ia menjabarkan setiap detail penderitaan yang ia alami. Melalui keluhan-keluhan itu, ia sebenarnya sedang berseru meminta pertolongan Tuhan dengan lantang, persis seperti orang yang ada dalam ambang kematian karena terjebak dalam sebuah kebakaran. Persis seperti yang Bartimeus lakukan ketika Yesus datang ke kotanya, yang Yesus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sehingga bahkan ketika orang lain menegurnya untuk diam pun, ia justru semakin lantang meneriakkan kalimat yang sama. Terdapat di Markus 10 ayat 48. Sedang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, bersuruhlah kepadanya seolah Anda terjebak di dalam rumah yang sedang dilalap api. Lantang dan tak peduli orang mau berkata apa, keras dan tak peduli, mau sebesar apa. Berserulah kepadanya hingga ia menghampiri dan memberikan pemulihan. Seperti ia kemudian menghampiri dan menyembuhkan Bartimeus dan juga Ayub pada akhirnya. Yang tak lelah dan tanpa malu berseru menyatakan keluh kesah dan meminta pertolongan. Bukankah Mazmur pasal 145 ayat 18 berkata, "Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan." Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami dalam proses belajar dan mengajar. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.